Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Baik. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita siapkan dulu kelasnya. Silakan ketua kelas. Perhatian, sebelum belajar marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak ibu, kita hari ini akan belajar mengenai ikatan logam ya, masih di bab yang sama, ikatan kimia. Namun sebelum memulai pembelajaran, kita isi absennya dulu ya. Silakan isi absen di link yang sudah ibu bagikan di grup WA. Oke, sudah ya. Baik, alhamdulillah anak-anak ibu hadir semua pada hari ini. Nah, kita akan mempelajari ikatan logam. Namun, seperti biasanya, sebelum memulai pembelajaran, ibu akan mengulang materi kita sebelumnya. Nah, siapa yang ingat kita minggu kemarin belajar apa? Ibu, Ya, kita belajar tentang ikatan koordinasi dan ikatan kovalen. kovalen, benar ya. Nah, siapa yang ingat apa itu ikatan kovalen? Ya, Nia. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian pasangan elektron. Benar ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai ikatan logam. Nah, ikatan logam ini sangat penting kita pelajari. Kenapa? Karena logam banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya apa? Nih, contohnya ya. Nah, ada itu pagar. Ada apa lagi yang kamu lihat? Pesawat. Nah, semua ini terbuat dari logam. Nah, baiklah, sebelum memulai pembelajaran mengenai ikatan logam, ibu akan memberikan pretest dulu ya sebelum pembelajaran. Nah, silahkan anak-anak isi pretestnya di grup WA yang sudah ibu bagi. Ya, sekarang ya. Baiklah, sudah selesai? Ya, ibu lihat hasilnya dulu ya. Nah dari hasil pretest kita, anak-anak ibu nilainya masih di bawah KKM. Ya, tidak apa-apa karena memang pembelajaran belum ibu kasih ya materinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam ikatan logam. Namun sebelum belajar, baiklah kita menyanyikan dulu ya lagu wajib supaya kita lebih semangat dalam pembelajaran. Ayo silakan berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau. Oke, gimana udah semangat? Ya, silakan ibu kembali. Ya, ibu harap dengan nyanyian tadi kita semangat ya dalam menggali ilmu dan semoga ilmu hari ini yang kita dapatkan bermanfaat tentunya. Baiklah. Nah, sekarang kan kita belajar mengenai ikatan logam. Nah, ikatan logam ini terdapat pada KD 3.5 ya. Yaitu membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam serta kaitannya dengan sifat zat. Ya, nah ini tujuan pembelajaran kita yang akan kita dapatkan pada hari ini yaitu melalui model pembelajaran guided discovery learning dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, penyelidikan sederhana, dan mengolah informasi diharapkan peserta didik terlibat aktif ya dalam pembelajaran
memiliki sikap ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, dan memberi saran, kritik, mampu menggambarkan proses terbentuknya ikatan logam dan hubungannya dengan sifat logam dengan tepat serta dapat menyajikan hasil analisis data dalam sebuah laporan hasil pengamatan dengan jujur dan bertanggung jawab. Oke. Nah, jadi kita nanti pada hari ini akan dapat apa itu ikatan logam dan bagaimana proses terbentuknya dan apa sifat fisik logam ya. Karena logam itu sangat bermanfaat untuk kita. Nah, kemarin kita udah belajar ya, ada ikatan ion. Nah, ada ikatan kovalen ya, yang kemarin. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai ikatan logam. Nah, siapa yang tahu atau masih ingat mengenai ikatan ion? Saya, Bu. Ya, Wina. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara ion positif kation dengan ion negatif anion. Ikatan ion terjadi akibat gaya elektrostatis antara atom logam dengan non-logam. Mantap sekali, tepuk tangan dong. Nah, ini pelajaran kita minggu-minggu kemarin tapi Wina masih ingat. Yang lainnya gimana? Nah, artinya harus belajar lebih giat lagi dan ulang pelajaran minggu-minggu yang lalu ya, jangan dilupakan ya. Oke, ikatan kovalen sudah ingat ya, masih baru belajar kemarin itu mengenai pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, lalu bagaimana dengan ikatan logam? Nah, ini dia. Nah, sekarang kamu lihat ini gambar apa? Panel surya ya. Nah, ternyata ikatan logam itu bisa mencegah kondisi bumi kita yang bertambah buruk. Nah, maksudnya apa? Anak-anak pernah ingat gak? Merasa gak akhir-akhir ini suhu bumi kita itu semakin panas? Iya, terasa ya, semakin panas, iklim kita juga berubah ya. Nah, ini berdampak buruk bagi bumi kita. Nah, sehingga beberapa negara ini melakukan perjanjian, ya, perjanjian Paris untuk membatasi peningkatan suhu bumi tadi sebesar 1,5 derajat Celcius begitu. Nah, cara menekan peningkatan suhu itu adalah dengan menekan pencemaran polusi udara. Nah, sementara polusi udara kita ini 2/3-nya disebabkan karena apa? Karena energi, ya kan? Nah, oleh karena itu, negara-negara lain termasuklah negara kita juga mengembangkan mengenai panel surya ini. Nah, mengenai panel surya ini kira-kira ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya. Jenis logam apa yang diberikan? Betul. Nah, dalam panel surya ini kan tadi memanfaatkan ikatan logam. Nah, logamnya adalah gallium dan bismut. Nah, ternyata dengan paduan gallium dan bismut itu bisa menghasilkan alat panel surya yang bermanfaat, yang menghasilkan listrik dengan cahaya matahari. Nah, oleh karena itu untuk lebih jelasnya lagi mengenai ikatan logam, ya, baiklah anak-anak simak video berikut ini dengan seksama ya. Nah, ini adalah teori yang menerangkan ikatan pada logam. Namanya adalah teori lautan elektron. Sifat yang terakhir. Nah, logam ini bisa diubah bentuk. Nah, bisa jadi besi, bisa jadi apa? Besi jadi pagar, aluminium bisa jadi panci dan lain-lain, ya. Nah, bagaimana posisi kation dan elektron valensi pada logam? Nah, setelah dipukul, nah pertama kationnya dan elektron valensinya membentuk kristal kisi yang rapi ya, teratur. Nah, setelah dipukul, nah apa yang terjadi setelah dipukul? Nah, sifat apakah yang dimiliki logam berdasarkan animasi tersebut? Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan anak-anak kerjakan LKPD ya. Ibu akan bagikan LKPD-nya dan bahan ajarnya tolong dikerjakan ya dengan diskusi yang baik ya, supaya tujuan pembelajaran kita tercapai.
Bagaimana, udah selesai semuanya? Ya, ini saatnya kita presentasi ya. Konfigurasi, nah coba Lalina. Untuk nomor 1 ini kita coba aja. Nah, Na nomor atomnya 11 ya. Bagaimana konfigurasinya? Gambar proses terbentuknya ikatan logam Na dan K. Elektron valensi dari Na plus 1, K juga 1. Jadi kita gambarkan 1 di luar kationnya yang positif. Jadi dia mengalami delokalisasi elektron. Jadi elektronnya seperti lautan menyebar ke seluruh kationnya. Ya, bergerak ke seluruh arah ya, terdelokalisasi. Nah, lanjut kegiatan 2. Siapa yang mau presentasi? Ya, Nia. Oke, upload dulu intinya. Terima kasih ya. Oke. Nah, sekarang kesimpulan. Nah, siapa yang mau menyimpulkan dari LKPD yang sudah kita kerjakan? Pengaruh jumlah elektron valensi terhadap kekuatan ikatan logam pada unsur golongan. Dalam sistem proyek unsur, pada satu golongan dari atas ke bawah, ukuran kation logam dan jari-jari atom logam makin besar. Hal ini menyebabkan jarak antara pusat kation logam dengan awan elektron semakin jauh, sehingga gaya tarik elektrostatik antara kation logam dengan awan elektronnya semakin lemah. Hal ini dapat dilihat pada titik didih dan titik lebur logam alkali. Jadi semakin ke bawah ikatan logam, dari atas ke bawah semakin kecil. Oke, semangat untuk kita semua ya. Alhamdulillah, berarti kita sudah selesai ya, sudah selesai mengerjakan LKPD kita. Nah, berarti kita sudah di bagian akhir dari pembelajaran. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Nah, dengan adanya LKPD dan video-video tadi, Ibu harap pembelajaran ini menyenangkan ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan lain? Tidak? Pas? Oke, good. Tadi sudah pinter. Nah, oke. Untuk mengetes kemampuan anak-anak, Ibu akan memberikan post-test. Silakan anak-anak isi post-test di link yang sudah Ibu bagikan di grup WA ya. Oke. Nah, kita akan lihat hasilnya setelah pembelajaran. Sudah selesai? Oke, kita lihat hasilnya dulu. Nah, ini dia untuk post test. Nah, selamat ya untuk anak Ibu Winadia, Radot, kemudian Nia Mariska, kemudian Zikri dan Adlina sudah mencapai nilai di atas KKM. Ya, tepuk tangan dong. Iya. Nah, yang nilainya di atas KKM juga masih banyak, dan yang di bawah KKM. Nah, ini berarti kita harus adakan remedial ya. Nah, remedial untuk pembelajaran minggu yang depan. Nah, untuk yang tuntas tentunya kita adakan pengayaan ya. Nah, oke. Nah, siapa yang mau membantu Ibu membuat kesimpulan terhadap materi kita pada hari ini? Ya, Wina. Ternyata logam itu mudah ditempa atau dipukul karena selalu dikelilingi oleh lautan elektron. Pintar sekali, benar? Nah, Ibu rasa sudah cukup pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Ibu harap pembelajaran kita bermanfaat untuk anak-anak Ibu semuanya, dan tolonglah lebih semangat lagi, jangan malu-malu, percaya diri. Jadi kita sudah paham nih mengenai materi ikatan logam. Nah, untuk kedepannya berarti kita sudah siap untuk ulangan harian ya. Nah, ulangan harian tolong disiapkan dirinya mengenai ikatan ion, kovalen, dan ikatan logam. Oke. Nah, untuk memperlancar kamu lagi, silahkan kerjakan latihan yang ada di bahan ajar, di buku paket ya. Nah, Ibu rasa cukup sekian anak-anak Ibu. Ya, ketua kelas silakan siapkan. Latihan. Sebelum selesai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan pulang, hati-hati di sana.